Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Meidiana dengan NPM 221506163. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mencontohkan bagaimana cara membuat topologi yang ada pada percobaan 2, yaitu build a switch and router network. Nah, di sini dapat kita lihat sudah ada modulnya dan berisi device yang ada pada topologinya. Nah, di sini kita lihat terdapat dua PC, yaitu PC A dan PC B, kemudian ada switch dan juga router. Yang membedakan dari praktikum sebelumnya itu ada pada routernya. Nah, langsung saja kita buat juga topologinya di paket tracer. Di sini kita pilih dulu untuk end device, itu kita ambil dua PC. Nah, kemudian kita pilih network device dan juga kita untuk switch-nya kita gunakan yang 2960. Nah, kemudian kita di sini terdapat router juga. Untuk router kita pilih yang 4331. Nah, di sini dapat kita lihat dia sudah ada 4 device dengan dua PC, satu switch, dan juga satu router. Di sini setiap device ini kita sambungkan menggunakan copper strand karena dia berbeda device antara PC ke switch, switch ke router, dan juga router ke PCB. Nah, di sini kita langsung pilih untuk PCA, itu kita pilih fast Ethernet, dan switchnya kita ikuti modul yaitu F06. Nah, kemudian kita pilih antara switch ke routernya, itu F05 ke gigabit 001. Kemudian dari router yang gigabit 000 itu ke fast Ethernet. Nah, di sini juga dapat kita lihat dari PCA ke switch itu dia bisa langsung terkoneksi. Sedangkan di sini antara switch ke router dan juga router ke PCB itu belum bisa terkoneksi langsung karena kalau router itu dia harus dikonfigurasikan terlebih dahulu. Nah, di sini kita ubah dulu namanya menjadi PCA, S1, R1, dan juga PCB. Nah, jika sudah, kita akan mengkonfigurasinya seperti yang ada pada praktikum sebelumnya. Di sini kita akan konfigurasi untuk PCA dan PCB terlebih dahulu. Untuk PCA, itu kita akan memasukkan IP address-nya di desktop, kemudian pilih IP configuration. Nah, jika pada sebelumnya itu kita menggunakan IP versi 4 saja, di sini kita menggunakan IP versi 6 juga. Nah, di sini kita masukkan untuk PCA. Di sini langsung saja saya salin untuk IP versi 4-nya. Dan juga ada subnet mask-nya mengikuti. Nah, di sini itu kita menggunakan default gateway-nya juga sebagai gerbang antara jaringannya. Di sini itu PCA dan juga PCB itu memiliki jaringan yang berbeda. Nah, agar bisa terkoneksi, makanya dibutuhkan router. Nah, di sini untuk default gateway-nya kita salin dan juga masukkan di sini. Nah, jika sudah, kita akan memasukkan untuk IP versi 6-nya. Saya tadi nyalinya yang switch, tapi di sini sama. Nah, untuk versi 6-nya itu, dapat kita lihat dia itu penulisannya itu berbeda dengan versi 4. Kalau versi 4 itu kita lihat dia cuma terdiri dari angka, sedangkan kalau dari versi 6-nya ini, dia juga memiliki huruf. Dan juga dia dipisahi oleh titik dua, bukan hanya titik. Nah, kemudian di sini kita masukkan juga /64 dan kita masukkan default gateway-nya.
Jika sudah, kita cek lagi apakah sudah terisi. Nah, di sini sudah untuk IP-nya 1.3, kemudian default gateway-nya 1.1, untuk IP 6-nya, dan juga untuk default gateway di IP 6-nya. Nah, jika sudah, kita konfigurasi yang ada di PCB. Caranya sama, kita masukkan IP versi 4-nya. Sini, kemudian kita masukkan juga default gateway-nya. Kita masukkan juga versi 6. Dan kita masukkan juga /64. Dan untuk default gateway yang versi 6. Kita lihat, nah dia sudah terisi. Nah, kemudian kita akan mengkonfigurasikan switch terlebih dahulu. Nah, untuk konfigurasi switch itu sama seperti yang ada pada praktikum sebelumnya. Nah, di sini kita masuk ke switch-nya, kemudian pilih CLI, dan juga kita masuk ke mode privilege dengan mengetikkan perintah enable atau EN. Jika sudah, kita masuk ke mode global dengan mengetikkan command configure terminal. Nah, kemudian jika kita sudah masuk, oh di sini terdapat typo. Nah, jika sudah, kita akan mengubah nama switch-nya menjadi S1 dengan mengetikkan perintah hostname S1. Nah, kemudian kita ketikkan perintah IP domain lookup agar DNS-nya itu tidak dapat terbaca atau dilihat. Jika sudah, kita akan memasukkan IP untuk switch ini. Tapi kita harus masuk ke config if terlebih dahulu dengan mematikan perintah interface VLAN 1. Nah, jika sudah, untuk memasukkan IP-nya itu, kita mengetikkan command IP address, kemudian diikuti oleh IP-nya, dan juga subnet mask-nya. Di sini kita copy saja untuk switch IP address-nya. Kemudian untuk subnet mask-nya, jika sudah kita enter, kemudian kita akan membuat IP-nya itu menjadi up dengan mengetikkan perintah no shutdown. Nah, kemudian kita kembali ke mode global. Nah, di sini juga kita memiliki default gateway untuk switch-nya. Makanya itu kita ketikkan perintah IP default gateway dan kita masukkan untuk IP default gateway-nya di sini. Kemudian jika sudah, kita enter, juga exit. Nah, di sini sudah selesai untuk konfigurasi switch-nya. Sekarang kita akan mengkonfigurasikan router. Nah, untuk konfigurasi router itu, kita sama masuk ke mode CLI. Nah, di sini kita ketikkan no terlebih dahulu. Kemudian, di sini dia sedikit mirip dengan switch, di mana kita yang pertama itu akan masuk ke mode privilege terlebih dahulu.
untuk masuk ke mode privilege, kita menggunakan command en atau enable. Kemudian kita akan masuk ke mode global dengan mengaktifkan configure terminal. Nah, jika sudah masuk, kita juga akan mengubah nama routernya itu menjadi R1, seperti yang ada pada modul. Nah, kita mengetikkan perintah yang sama dengan switch, yaitu hostname R1. Nah, jika sudah, kita juga akan membuat DNS-nya agar tidak bisa dilihat. Itu no IP domain lookup. Jika sudah, di sini untuk routernya itu kita memasukkan password. Cara memasukkan passwordnya itu kita mengetikkan perintah enable secret class. Nah, di sini untuk enable secret class itu, jadi saat nanti kita masuk ke mode enable, kita itu akan disuruh mengetikkan password. Nah, passwordnya itu adalah class. Nah, kemudian kita akan mengetikkan password juga untuk saat kita memasuki mode CLI-nya. Nah, untuk passwordnya itu kita akan masuk ke line console-nya terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah line console 0. Dan jika sudah masuk, kita ketikkan passwordnya. Nah, passwordnya itu adalah Cisco. Kemudian kita ketikkan login agar konfigurasi password yang telah kita ketikkan ini dapat tersimpan. Sehingga nanti waktu kita masuk ulang, itu dia sudah eh, bisa meminta password. Nah, kemudian kita exit dulu dan kita akan memasang password agar router ini itu dapat diakses dari jarak jauh. Kita akan mengetikkan line VTY 04. Nah, jika sudah masuk, kita ketikkan passwordnya juga, yaitu Cisco, sama seperti yang ada pada modul, dan juga login. Nah, untuk 0 dan juga 4-nya itu sendiri, itu tuh merupakan jumlah dari koneksinya. Jadi dia itu dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi router ini itu dia bisa diakses oleh 5 koneksi dari jarak jauh. Kemudian kita ketikkan juga login untuk menyimpan konfigurasi password untuk line VTY-nya. Nah, jika sudah kita exit lagi. Nah, di sini kita akan memberikan service password encryption. Nah, service password encryption ini agar passwordnya itu terenkripsi dan juga dia tidak akan muncul secara plain text atau secara langsung. Nah, kemudian jika sudah kita akan memberikan banner MOTD atau banner message of the day. Kita untuk kalimatnya itu mengikuti yang ada pada modul saja, yaitu authorize user only. Nah, jika sudah, kita akan mulai memasukkan IP pada routernya. Nah, yang pertama itu untuk interface gigabit 000. Nah, untuk interface gigabit 000, IP address-nya itu perintahnya sama seperti saat kita memasukkan untuk di switch, yaitu IP address dan kemudian diikuti oleh IP-nya dan juga subnet mask-nya. Nah, di sini kita lihat pada tabel tadi, untuk gigabit 000, IP address-nya itu 192.168.0.1. Kemudian kita ikuti subnet masknya 255.255.0.
Kemudian ini untuk IP versi 4-nya. Nah, kemudian untuk IP versi 6-nya itu perintahnya IPv6 address, kemudian diikuti oleh IP versi 6-nya. Nah, jika sudah, kita enter dan juga kita berikan juga untuk link lokalnya. Itu perintahnya IPv6 address. Kemudian kita masukkan ini. Nah, diikuti juga dengan perintah link lokal. Kemudian jika sudah, itu sama seperti pada switch, itu kita mengetikkan perintah no shutdown agar statusnya itu nanti berubah menjadi up. Nah, sini dapat kita lihat interface gigabit Ethernet 000 change state to up. Nah, untuk line protokolnya juga change state to up. Berarti dia sudah tidak down. Nah, jika kita tidak mengetikkan perintah no shutdown itu, dia akan tetap down statusnya nantinya. Kemudian kita exit, kita keluar, dan kita akan memberikan IP untuk eh, interface gigabit 001. Perintahnya itu sama, tapi di sini kita masuk ke interface G001. Kalau di sini terdapat tipe, di sininya seharusnya tidak ada slash. Nah, kemudian karena sudah masuk, kita ketikkan IP address untuk eh, versi 4-nya terlebih dahulu. Di sini untuk versi 4-nya itu 192.168.1.1. Kemudian kita masukkan juga subnet masknya. Kemudian kita akan memasukkan versi 6, yaitu dengan perintah IPv6 address, kemudian diikuti dengan IP versi 6-nya. Jika sudah, kita juga akan memasukkan IP versi 6 yang untuk link lokalnya dengan mengetikkan IPv6 address, kemudian diikuti oleh link lokalnya. Nah, kemudian untuk statusnya juga akan kita ubah menjadi up dengan perintah no shutdown. Jika sudah, kita exit kembali. Nah, kita di sini ingin mengkonfigurasi interface-nya dan juga agar interface-nya itu untuk gigabit 001 itu terkoneknya ke F05 yang ada pada S1. Di sini kita mengetikkan perintah interface G001. Nah, kemudian kita ketikkan perintah description connected
to F0 F0/5 on S1. Di sini kita enter, kemudian kita exit, dan kita lakukan untuk interface gigabit 000. Nah, jika sudah, kita ketikkan juga perintah interface connected to host PCB. Nah, kita lihat jika sudah, kita keluar kembali. Nah, di sini kita akan mengenable IP versi 6-nya dengan perintah IP versi 6. Ini tuh agar nantinya IP versi 6-nya itu dapat dibaca juga. Unicast routing. Nah, jika sudah, kita exit. Nah, di sini untuk eh, melakukan save-nya itu, save seluruh konfigurasinya, maka kita perintahkan copy running config, startup config. Kemudian enter. Nah, di sini juga kita akan eh, melakukan setting untuk jam yang ada pada routernya. Jadi dapat kita lihat misalnya 22.05 di tanggal 4 November 2024. Jika sudah, berarti di sini untuk konfigurasi router satunya itu sudah selesai. Tapi untuk switch tadi, nah di sini juga kita coba untuk melakukan ping. Kita coba cek show IP interface brief. Nah, di sini dapat kita lihat yang terhubung itu tadi pada switch itu kan ada F06, kemudian F05. Nah, jadi di sini dapat kita lihat untuk F05 dan juga F06-nya itu dia sudah up. Kayak di sini juga untuk VLAN-nya, untuk IP dari switch-nya itu dia sudah eh, ada karena sudah diinputkan dan juga statusnya juga up. Jika dia masih down itu berarti karena tadi itu belum memasukkan perintah no shutdown. Nah, kemudian di routernya sendiri kita akan coba untuk melihat IP-nya. Di sini kita coba show IP root. Nah, di sini dapat dilihat itu ada L dan juga C. L itu lokal, C itu connected. Nah, di sini. Berarti C itu IP ini yaitu 192.168.0.0 itu terkoneksi ke gigabit Ethernet 00. Nah, untuk lokalnya sendiri itu yaitu berarti lokal itu dari routernya sendiri itu yaitu 192.168.0.1 itu terhubung ke gigabit 000. Nah, di sini
dapat kita lihat untuk connectednya itu untuk IP 192.168.0.0 itu di sini kita lihat dia itu terhubung ke gigabit 000. Nah, kemudian di sini untuk C yang kedua itu 192.168.1.0 itu dia terhubungnya ke gigabit 001. Nah, di sini. Kemudian untuk lokalnya sendiri yaitu eh, 192.168.1.1 itu terhubungnya ke gigabit 001. Nah, kemudian jika sudah, ini merupakan konfigurasi dari routernya. Dan di sini yang dapat kita lakukan berikutnya itu, ini sudah sama seperti yang ada pada modul. Kemudian kita juga dapat melihat rute dari IP versi 6-nya dengan mengetikkan perintah show IP v6 route. Nah, di sini dapat kita lihat untuk gigabit Ethernet 001-nya itu, dia itu sudah terkoneksi. Dan untuk yang lokalnya sendiri, yaitu untuk routernya itu, dia akan menerima dari 001. Di sini kita lihat dia sudah sama, 000-nya directly connected. Kemudian ini dia via gigabit Ethernet receive. Nah, di sini untuk versi 6-nya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat untuk interface dari gigabit 001 dengan mengetikkan perintah show IP interface G001. Sini dapat kita lihat internet address-nya, kemudian broadcast address-nya. Nah, di sini juga kita dapat melihat apakah gigabit ini itu statusnya up atau down. Nah, karena ini up berarti dia connected atau terkoneksi. Kemudian sudah kita akan coba melakukan ping dari PC dulu. Kita akan coba melakukan ping dari PC A itu ke PC B. Kita masuk ke desktop, kemudian command prompt dan mengetikkan ping ke PC B, yaitu di sini dapat kita lihat ke IP 4-nya terlebih dahulu. Kemudian kita paste di sini. Nah, untuk yang pertama itu dia ada RTO atau request timeout. Nah, kalau pada percobaan sebelumnya kan dia karena ngeping ke sesama PC itu dia bisa langsung melakukan reply kan dari PCB-nya. Tapi karena ini itu dia berbeda jaringan, maka biasanya dia untuk pertamanya itu pasti akan RTO. Tapi jika kita ping lagi, dia akan langsung memberikan reply. Nah, kemudian kita akan coba ping ke switch, yaitu 192.168.1.2. Kemudian kita coba ping. Nah, di sini juga dia pertamanya RTO, kemudian dia memberikan reply. Itu berarti dia sudah bisa terkoneksi. Nah, kemudian di sini kita akan coba melakukan ping ke IP versi 6 dari PCB.
Kemudian di sini kita enter. Nah, di sini dia sedang melakukan pinging. Nah, di sini dapat kita lihat dia memberikan request timeout pertamanya, kedua juga RTO. Nah, di sini dia terus memberikan RTO. Nah, karena dia RTO berarti kita akan coba untuk lihat apakah versi 6-nya yang dimasukkan itu benar atau tidak. Nah, di sini dapat kita lihat IP versi B, IPCB untuk IP versi 6-nya dapat kita lihat itu dia kan di sini terhubung ke gigabit 000. Nah, kita lihat di sini IP versi 6-nya apakah sudah benar. Nah, di sini eh, benar. Kemudian kita coba cek di routernya apakah ada yang salah di G000-nya dan juga 001-nya. Karena ini terhubung antara R1 dan juga switch-nya. Kemudian switch-nya ke PCA. Nah, di sini kita lihat interface untuk G000-nya kita lihat IP address versi 4-nya, kemudian kita lihat IP versi 6-nya kita lihat di sini dia untuk yang 000 itu berarti terhubung ke PCB. Kita lihat dia di sini dia benar. Kemudian 2001 di sini kemudian untuk link lokalnya, kemudian di G001-nya di sini untuk versi 6-nya itu di sini tuh dia tipe sini 200, di sini juga jadi mengikuti 200 karena tadi saya menyalin dari sini, sedangkan harusnya itu dia bukan 200 tapi 2001 atau 2001 di sini kita lihat. Nah, di sini untuk interface G001-nya dia itu seharusnya di IP versi 6 address-nya itu dia 02001. Nah, kemudian kadar itu kita akan coba untuk mengubah IP-nya untuk yang versi 6 dengan di sini berarti kita masuk ke configure terminal terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan interface G000 001 karena kita salahnya di sini tadi. Kemudian jika sudah kita masukkan IP versi 6-nya. Di sini saya salin dari sini saja karena yang di atas tadi itu ada tipenya. Kemudian sudo shutdown. Jika sudah exit, di sini saya exit lagi dan coba copy running config, configure config. Copy running config, startup config, sorry. Nah, jika sudah, kita coba ping lagi dari PCA. Sini command prompt. Nah, di sini kita coba ping. Kita lihat. Nah, di sini dia sudah memberikan reply untuk ke versi 6-nya. Berarti tadi itu ada eh, kesalahan di bagian pengisian IP versi 6 di gigabit 001, di mana dia antara switch satu ke router satunya. Nah, di sini dia sudah awalnya kan RTO karena dia tadi ada salah kan, bukannya 2001 tapi dia cuma 200. Nah, di sini kita melakukan ping dia sudah memberikan reply. Nah, sekarang kita coba dari PCB.
dari PCB ini kita coba dia ping ke PCA untuk versi 4-nya terlebih dahulu. Sini salin, kemudian kita copy. Nah, di sini dia sudah memberikan reply dari versi PCA-nya. Kemudian kita coba ke versi 6 dari PCA. Kita paste, enter. Nah, dia juga memberikan reply dari PCA. Nah, kemudian kita akan coba ping ke switch. Ini kita ubah 2 saja. Untuk pertama dan kedua dia memberikan RTO, kemudian dia memberikan reply. Itu tidak masalah. Nah, jika kita melakukan ping lagi, dia akan langsung memberikan reply. Oh ya, di sini kita mencoba untuk melakukan ping ke router. Kita coba untuk yang 01. Sini kita enter. Nah, dia memberikan reply juga. Nah, kemudian kita coba ping dari switch ya ke PCA dan juga PCB. Di sini kita ketikkan ping untuk versi 4-nya dari PCA, paste. Nah, dia sukses rate-nya. Kalau di switch itu dia ditandainya sama tanda seru kalau dia berhasil. Kalau dia RTO itu biasanya titik. Kemudian ke PCB-nya di sini 03. Nah, dia juga sudah berhasil. Berarti untuk semua device yang ada di sini itu semuanya sudah terkoneksi atau terhubung. Nah, dapat kita lihat dari PC A ke switch 1, kemudian ke router, dan kemudian ke PCB. Karena PCA dan PCB ini memiliki jaringan yang berbeda, makanya agar bisa terhubung, di sini kita menambahkan router. Jika dia ada di jaringan yang sama, seperti pada percobaan sebelumnya, itu em, dia hanya tidak memerlukan router, cukup dengan switch saja. Di sini dapat kita lihat tadi dia memberikan reply dari jika kita menggunakan versi 4 maupun versi 6-nya. Saya rasa itu saja video saya terkait topologi yang ada pada percobaan 2. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.